Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih dari 20 tahun. Ayat-ayatnya disampaikan langsung oleh Jibril dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Pada masa itu, penyandaran utama adalah hafalan. Para sahabat memiliki daya ingat yang kuat, mereka cepat menghafal dan penuh semangat menjaga wahyu Allah. Setiap kali ayat turun, Nabi mendiktekan kepada penulis wahyu. Sebagian sahabat menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, batu cadas, hingga tulang belikat unta. Namun, lebih dari itu, mereka langsung menghafalkannya di dalam dada. Jumlah penghafal Al-Quran sangat banyak. Mereka dikenal sebagai Al-Qurra, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Darda, dan masih banyak lagi radhiyallahu anhum. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus 70 penghafal Al-Quran dalam sebuah misi dakwah. Mereka gugur syahid di dekat sumur Ma'unah. Meski demikian, para sahabat lain tetap banyak yang menjaga Al-Quran dalam hafalan mereka. Inilah bukti nyata betapa Allah telah menanamkan penjagaan kitabnya di dada-dada manusia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam menghadapi berbagai ujian. Salah satunya adalah Perang Yamamah di tahun 12 Hijriah. Dalam perang tersebut, banyak penghafal Al-Quran yang gugur syahid, termasuk sahabat yang mulia yaitu Salim, bekas budak Abu Huzaifah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di hati Umar bin Khattab. Beliau mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Abu Bakar sempat ragu, karena hal tersebut belum pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Umar terus meyakinkan bahwa hal ini bukanlah bid'ah, melainkan bentuk penjagaan terhadap kitabullah. Hingga akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Abu Bakar lalu memanggil Zaid bin Sabit, sahabat muda yang cerdas, penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban tugas yang besar ini. Zaid merasa berat, karena tanggung jawab tersebut sangatlah agung. Namun Abu Bakar berkata kepadanya, "Engkau masih muda, berakal cemerlang, dan dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Dengan penuh kehati-hatian, Zaid mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai catatan, dan terutama dari hafalan para sahabat. Ia tidak menerima satu ayat pun kecuali ada dua saksi yang menguatkan, baik dari hafalan maupun tulisan. Akhirnya, terkumpullah mushaf yang terhimpun dalam satu naskah. Mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar, lalu diwariskan kepada Umar, hingga akhirnya dijaga oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin meluas ke berbagai negeri, seperti Syam, Irak, Mesir, hingga Azerbaijan dan Armenia. Kaum muslimin berasal dari berbagai suku, bahasa, dan dialek. Perbedaan dialek bacaan Qur'ani mulai tampak. Huzaifah bin Yaman, sepulang dari perperangan di wilayah utara, merasa khawatir melihat perselisihan bacaan. Ia segera menghadap Utsman bin Affan dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini, sebelum mereka berselisih dalam kitab Allah seperti kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Utsman segera mengambil langkah tegas. Beliau meminta mushaf yang ada di tangan Hafsah untuk dijadikan acuan. Lalu, ia menunjuk 4 sahabat utama, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Mereka menyalin mushaf berdasarkan dialek Quraisy, bahasa yang digunakan ketika Al-Quran diturunkan. Setelah penyalinan selesai, mushaf tersebut diperbanyak dan dikirim ke berbagai negeri Islam. Utsman juga memerintahkan agar mushaf-mushaf yang lain yang berbeda bacaan agar dibakar.
agar umat Islam hanya berpegang pada satu mushaf yang sama. Keputusan tersebut mendapat persetujuan para sahabat seluruhnya. Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Demi Allah, apa yang dilakukan Utsman adalah atas persetujuan kami. Pendapatnya sangat baik, yaitu menyatukan umat pada satu mushaf." Sejak masa itu hingga hari ini, Al-Quran tetap terjaga. Mushaf Utsmani menjadi standar seluruh kaum muslimin di dunia. Ayat-ayatnya diriwayatkan secara mutawatir, dihafal oleh jutaan muslim, dipelajari dari generasi ke generasi. Inilah janji Allah yang telah terbukti. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan seluruh alam. Dialah yang menjaga kitabnya dan menjadikannya petunjuk sepanjang zaman.